Halo semuanya, pernah nggak kalian merasa seneng banget waktu bisa berbagi sesuatu sama temen? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama sebuah cara berbagi yang super istimewa. Namanya zakat. Anggap aja ini cara kita semua buat saling menjaga dan membantu satu sama lain. Coba deh ingat-ingat lagi, kamu pernah kan bagi bekal makanan atau pinjemin mainan favorit ke teman? Pasti pernah dong. Gimana rasanya waktu itu? Senang kan? Iya, perasaan waktu berbagi itu emang bikin hati jadi adem ya. Nah, coba bayangin deh, kalau kebaikan kecil itu kita lakukan bareng-bareng secara teratur. Itulah zakat. Sebuah cara berbagi yang spesial, supaya bantuan kita benar-benar sampai ke teman-teman yang paling butuh. Oke, jadi apa sih sebenarnya zakat itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa arti hebat di balik kata yang satu ini. Gampangnya gini, zakat itu adalah sebagian kecil dari harta yang kita punya, yang kita kasih untuk menolong orang lain. Tapi yang paling keren, kata zakat itu sendiri punya dua arti yang luar biasa loh, yaitu membersihkan dan menumbuhkan. Maksudnya gimana tuh? Jadi waktu kita berzakat, kita nggak cuma bantu orang lain, kita juga sebetulnya lagi membersihkan hati kita dari sifat pelit dan sekaligus menumbuhkan rezeki kita supaya jadi lebih banyak berkahnya. Keren banget kan? Terus, biar kegiatan berbagi ini berjalan dengan baik dan amanah, di Indonesia kita punya lembaga resmi yang namanya Basnas. Mereka ini ibarat pahlawan super yang memastikan setiap zakat yang terkumpul bisa sampai tepat sasaran. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih zakat ini penting banget? Memangnya apa sih efeknya kalau kita semua rajin berzakat? Yuk kita lihat. Wah, ternyata zakat itu punya banyak kekuatan super. Pertama, bisa bantu teman kita yang lebih susah. Terus, bisa menghilangkan rasa iri hati, karena semua orang merasa diperhatikan. Persaudaraan kita jadi makin erat. Dan yang paling penting, zakat ini bisa memastikan gak ada yang kelaparan. Jadi, intinya adalah saat kita semua saling berbagi lewat zakat, kita nggak cuma bikin satu atau dua orang jadi lebih baik, tapi kita lagi membangun sebuah lingkungan yang jauh lebih kuat, lebih peduli, dan lebih bahagia buat kita semua. Tapi, apa semua orang harus langsung berzakat? Ternyata ada aturannya. Ada dua syarat penting yang jadi penandanya. Tenang aja, ini gampang banget kok buat dipahami. Dua syarat itu namanya nisab dan haul. Gampangnya, nisab itu soal jumlah hartanya dan haul itu soal waktu. Kita bahas satu-satu ya biar makin jelas. Kita mulai dari nisab. Nisab ini adalah batas minimal harta. Ukurannya itu setara dengan harga 85 gram emas. Jadi kalau tabungan kita nilainya sudah sebanyak itu, berarti syarat pertama yaitu nisab sudah terpenuhi. Biar gampang, bayangin aja celengan ayam kamu. Nah, nisab ini kayak tanda kalau celenganmu itu udah penuh banget dan sekarang saatnya buat berbagi sedikit isinya ke teman-teman yang lain. Oke, syarat kedua namanya haul. Ini artinya harta yang udah mencapai nisab tadi harus sudah kita miliki selama 1 tahun penuh. Jadi bukan harta yang baru kita dapat kemarin sore ya. Jadi, kalau dua syarat ini udah terpenuhi, harta kamu udah di atas nisab dan udah kamu simpan selama setahun, nah itu dia tandanya. Sudah tiba waktunya untuk berbagi kebaikan lewat zakat. Oke, sekarang kamu mungkin mikir, waduh, ngitungnya susah nggak ya? Tenang, ternyata caranya super gampang loh. Serius. Cuma ada 3 langkah simpel. Pertama, hitung total harta kita. Kedua, cek lagi, udah memenuhi syarat nisab dan haul belum? Kalau udah, lanjut ke langkah 3. Tinggal kalikan total harta tadi dengan 2,5%. Betul, cuma 2,5%. Kecil banget loh. Artinya, dari setiap Rp100.000 yang kita punya, zakatnya cuma Rp2.500. Jumlah yang kecil buat kita, tapi bisa jadi bantuan yang sangat besar buat yang menerima. Oke, ini pertanyaan terakhir, tapi juga yang paling penting. Zakat yang udah kita kumpulkan itu dikasih ke siapa sih? Nah, zakat itu nggak boleh dikasih sembarangan. Ada 8 golongan orang yang berhak menerimanya. Di antaranya ada teman-teman kita yang fakir dan miskin, yang buat makan sehari-hari aja susah. Ada juga para petugas zakat atau amil yang bekerja keras ngumpulin dan nyalurin zakat. Bahkan, zakat bisa bantu orang yang lagi dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau orang yang punya banyak utang. Jadi, kalau kita lihat lagi,
Zakat itu sebetulnya adalah bukti nyata dari rasa peduli dan semangat gotong royong kita. Ini seperti jaring pengaman yang kita buat bersama-sama, biar nggak ada satupun teman kita yang jatuh sendirian. Nah, dari semua pembahasan kita hari ini, ada satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau aja semua orang di dunia ini mau saling berbagi sedikit seperti zakat, kira-kira dunia ini bakal jadi tempat yang seindah apa ya? Coba deh bayangin. Terima kasih banyak sudah menyimak ya.